Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van Ruikris, berasal dari kelas Agribisnis 4C, NPM 2190 103109, Universitas Islam Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal kelembagaan agribisnis yang berjudul Kelembagaan Agribisnis dalam Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, karya Dwi Wilujeng. Yang pertama, definisi sistem agribisnis dan subsistem yang tercangkup di dalamnya. Yang pertama, subsistem penyediaan saprodi atau sarana produksi. Kegiatan ini mencangkup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi, dan sumber daya yang bertujuan untuk penyediaan sarana produksi agar dapat memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tentunya tepat produk. Sedangkan dalam penyediaan peralatan bahan pertanian dapat berupa cangkul, sabit, pupuk, benih, dan bibit, ataupun peralatan lainnya yang dapat mendukung penyediaan sarana produksi. Yang kedua, subsistem usaha tani atau proses produksi yang mencangkup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Selanjutnya, subsistem agroindustri atau pengelolaan hasil yang menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat pengelolaan lanjutan. Pada kegiatan ini, lingkup kegiatan ini hanya aktivitas pengelolaan sederhana di tingkat petani, tetapi dapat menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan sampai pada tingkat pengelolaan lanjutan. Yang keempat, subsistem pemasaran. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik ataupun pasar luar negeri. Pada subsistem pemasaran ini juga mencangkup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Selanjutnya, subsistem penunjang. Pada subsistem penunjang merupakan penunjang kegiatan prapanen hingga sampai pasca panen. Untuk subsistem penunjang, salah satu contohnya adalah kelompok tani atau yang disebut dengan gapoktan, koperasi agribisnis, hingga badan usaha milik negara yang turut membantu kelompok tani dalam subsistem agribisnis. Yang kedua, keragaan dan peranan kelembagaan agribisnis. Keberhasilan pembangunan sektor agribisnis tak terlepas dari faktor manusia sebagai pelaku dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis. Ada berbagai bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis. Yang pertama, kelembagaan saprodi atau sarana produksi. Kelembagaan sarana produksi merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan, dan penyaluran sarana produksi. Seperti contohnya Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Unit Desa atau KUD, dan usaha perdagangan swasta. Pada kelembagaan sarana produksi juga terdiri beberapa poin. Yang pertama adalah produsen saprodi, distributor atau penyalur saprodi, dan asosiasi. Yang kedua, kelembagaan usaha tani atau produksi. Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi
meliputi beberapa. Yang pertama, rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani dan kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Selanjutnya, kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil. Pada kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen yang meliputi usaha perontokan dan lain sebagainya. Yang kedua, kelembagaan usaha di bidang pengolahan atau agroindustri seperti perusahaan penggilingan padi yang beroperasi sampai pada tahun 1997 sebanyak 74.000 unit. Yang ketiga, kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi, sementara untuk memperolehnya masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Biasanya lumbung desa ini dikelola oleh LKMD. Selanjutnya yaitu kelembagaan pemasaran hasil. Kelembagaan sangat penting dalam pemasaran hasil karena melalui kelembagaan pemasaran hasil, arus komoditi atau barang berupa hasil pertanian dari produsen disampaikan kepada konsumen akan lebih terjangkau. Kelembagaan pemasaran meliputi kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga hasil pertanian, sejak lepas dari produsen hingga sampai ke konsumen. Selanjutnya, kelembagaan jasa layanan pendukung. Di dalam sistem agribisnis terdapat pula subsistem jasa layanan pendukung dengan berbagai kelembagaan yang sangat berbeda fungsinya. Kelembagaan ini sangat menentukan keberhasilan kelembagaan agribisnis dalam mencapai tujuan. Di antaranya yaitu kelembagaan di bidang permodalan yang sangat penting dalam berlangsungnya sistem agribisnis dalam pertanian, mulai dari perbankan hingga sampai dana ventura atau sebagai lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya. Yang kedua, kelembagaan di bidang penyediaan Al-Sintan. Wujud kelembagaan ini berupa perusahaan atau industri pembuatan dan perakitan Al-Sintan bagi skala besar maupun skala menengah dan kecil. Kelembagaan aparatur. Kelembagaan aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP. Selanjutnya, permasalahan dalam kelembagaan agribisnis. Yang pertama, kebijaksanaan pemerintah yang kurang mendukung. Berbagai kebijaksanaan pemerintah yang menumbuhkan kelembagaan yang melalui top-down policy seperti masih belum dapat menghasilkan kelembagaan agribisnis yang kuat dan mandiri. Dalam hal ini, kadang didapatkan penyuluhan yang kurang detail karena dukungan dari pemerintah yang kurang, seperti halnya bantuan atas fasilitas yang sangat diperlukan kelompok tani miskin dalam merealisasikan apa yang telah didapatkan dari penyuluhan yang telah didapatkan. Yang kedua, masalah internal kelembagaan. Pada masa internal kelembagaan, yang pertama, kelembagaan sarana produksi. Pada kelembagaan sarana produksi, petani pada umumnya masih menggunakan peralatan tradisional. Artinya para petani masih tidak bisa melihat perkembangan arus globalisasi pada era yang sekarang ini. Jadi ini biasanya para petani ini
masih menggunakan alat-alat tradisional berupa cangkul, sabit, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelembagaan pasca panen dan pengelolaan hasil. Pada kelembagaan pasca panen dan pengelolaan hasil, petani langsung menjual hasil panen dan tidak mengolah lebih lanjut. Jadi ini biasanya permasalahan ini berada pada petani tradisional. Jadi para petani tradisional ketika waktu panen ini tidak langsung menjual kepada konsumen, tetapi masih melalui perantara entah itu tengkulak ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kelembagaan masalah pemasaran. Efisiensi pemasaran yang rendah karena panjangnya rantai pemasaran dan petani mengalami kerugian karena harga hasil produksi yang tidak menetap. Pada kelembagaan masalah pemasaran ini, efisiensi pemasaran ini sangat diperlukan. Tetapi pada petani kebanyakan masih mengalami kerugian yang disebabkan karena panjangnya mata rantai. Pada era zaman sekarang ini sebenarnya sudah berkembang melalui petani sampai ke konsumen. Tetapi yang petani yang masih tidak melek dengan perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini masih mengandalkan tengkulak ataupun yang lainnya. Yang keempat, memperkuat kelembagaan agribisnis. Yang pertama, pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian. Yang sering kita dapatkan selama ini adalah industri pengolahan atau agroindustri yang berkembang di Indonesia, tapi bahan bakunya diimpor dari luar negeri dan tidak kurang menggunakan bahan baku. Pada pembangunan agribisnis, pembangunan industri pertanian ini dapat dikaitkan dengan menggunakan bahan baku yang dihasilkan pertanian dalam negeri itu sendiri, agar dapat memakmurkan para petani pada khususnya dan pada umumnya dapat memajukan pertanian yang ada di Indonesia. Yang kedua, membangun agribisnis adalah membangun keunggulan bersaing. Artinya, melalui transformasi pembangunan kepada pembangunan yang digerakkan oleh modal dan selanjutnya digerakkan oleh inovasi, sehingga dengan adanya pembangunan agribisnis dapat membantu mentransformasikan perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian dengan produk utama kepada perekonomian berbasis industri yang produk utama bersifat capital and skill labor intensif dan kepada perekonomian berbasis inovasi dengan produk utama bersifat inovasi and skill labor intensif. Yang ketiga, menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak, dan harmonis. Artinya, menggerakkan sistem agribisnis perlu dilakukan semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis atau pelaku-pelaku agribisnis mulai dari petani, koperasi, BUMN, dan swasta, serta perlu seorang dirijen yang mengkoordinasi keharmonisan sistem agribisnis. Yang keempat, menjadikan agroindustri sebagai a leading sector. Industri yang memiliki keterkaitan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, yang kuat dengan komunitas pertanian, keterkaitan langsung kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk akhir agroindustri, sedangkan keterkaitan tidak langsung berupa kegiatan ekonomi lain yang menyediakan bahan baku di luar komunitas pertanian seperti bahan kimia, bahan kemasan, dan lain sebagainya. Yang kelima, membangun sistem agribisnis melalui pengembangan industri perbenihan. Industri perbenihan merupakan mata rantai terpenting dalam pembentukan atribut produk agribisnis secara keseluruhan.
karena pada industri pertanian dapat membangun suatu rencana strategis pengembangan industri pembenihan nasional. Oleh karena itu, Pemda perlu mengembangkan usaha pembenihan berdasar komoditas unggulan masing-masing daerah yang dapat dikembangkan menjadi industri pembenihan modern. Yang keenam, dukungan industri agrootomotif dalam pengembangan sistem agribisnis. Dalam memodernisasi agribisnis daerah, perlu pengembangan banyak jenis dan ragam produk industri agrootomotif untuk kepentingan setiap sistem agribisnis. Untuk kondisi di Indonesia yang permasalahannya adalah skala pengusahaan yang relatif kecil, tidak ekonomis bila seorang petani memiliki produk agrootomotif karena harganya terlalu mahal. Oleh sebab itu, perlu adanya rental agrootomotif supaya para petani dapat melakukan sistem agribisnis pertanian dengan lancar dan dapat membuahkan dengan maksimal. Yang ketujuh, pengembangan sistem agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis. Dalam membangun sistem informasi agribisnis ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi produksi, informasi proses, distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar. Yang kedelapan, tahapan pembangunan klaster industri agribisnis. Pada tahapan ini, kelimpahan faktor produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja tidak terdidik, serta dari sisi produk akhir sebagian besar masih menghasilkan produk primer. Yang kesembilan, membumikan pembangunan sistem agribisnis dalam otonomi daerah. Pembangunan ekonomi desentralistis bottom up yang mengandalkan industri berbasis sumber daya lokal. Pembangunan ekonomi nasional akan terjadi di setiap daerahnya. Yang ke-10, dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah. Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Soalnya tidak dipungkiri, untuk melakukan sistem agribisnis pertanian ini juga dibutuhkan yang namanya modal yang cukup untuk melakukan sistem agribisnis pertanian. Yang ke-11, pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat penting, perannya terutama menghadapi masa depan, di mana preferensi konsumen terus mengalami perubahan. Keadaan pasar heterogen. Dari hal tersebut, sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar konsumen. 12. Pengembangan sumber daya agribisnis. Pada pengembangan sektor agribisnis dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, sehingga diperlukan pengembangan sumber daya agribisnis khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan sumber daya manusia. Yang ke-13, penataan dan pengembangan struktur agribisnis. Struktur agribisnis telah menciptakan masalah transisi dan margin ganda. Oleh karena itu, penataan dan pengembangan struktur agribisnis diarahkan pada dua sasaran. Yang pertama, mengembangkan struktur agribisnis, dan yang kedua, mengembangkan organisasi bisnis. Yang ke-14, pengembangan pusat pertumbuhan sektor agribisnis. Perlu perubahan orientasi lokasi agroindustri dari orientasi pusat-pusat konsumen ke orientasi sentra produksi bahan baku. Yang ke-15, pengembangan infrastruktur agribisnis. Dalam pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis perlu dukungan pengembangan infrastruktur seperti jaringan jalan, transportasi laut, darat, sungai dan udara, jaringan listrik, air, pelabuhan domestik dan pelabuhan ekspor dan lain sebagainya. 16. Kebijakan terpadu pengembangan agribisnis. Pada kebijaksanaan pengembangan produk terpadu pengembangan agribisnis dapat dilaksanakan melalui kebijaksanaan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusahaan dan kebijaksanaan yang lainnya.
17. Pembinaan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan. Dalam era agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukung pembangunan agribisnis perlu ada pembinaan pada kemampuan aspek bisnis, manajerial, dan berorganisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. 18. Pemberdayaan sektor agribisnis sebagai upaya penanggulangan krisis pangan dan devisa. Pada sektor ini, reformasi strategi dan kebijakan industrialisasi dan industri canggih kepada industri agribisnis domestik. Kebijakan penganekaragaman pola konsumsi berdasarkan nilai kelangkaan bahan pangan juga sangat penting pada pemberdayaan sektor agribisnis. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.